Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara,
Ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom. Wow, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita di tempat ini. Amin. Boleh bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu Saudaraku. Seberapa yang kita yang sudah hadir, yuk lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, katakan shalom, shalom. Wow, haleluya. Dia Tuhan yang menyediakan berkat di kala pagi, dan saat kita menyembah Dia, Dia menyatakan kehadirannya bagi setiap kita. Berapa di antara kita yang pagi ini siap memuji menyembah Tuhan? Lambaikan tanganmu. Siap mempermuliakan nama Tuhan. Yuk berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami datang ke rumah-Mu, ke bait-Mu untuk memuji menyembah Tuhan. Karena kami percaya di hadirat-Mu lah kami temukan sukacita, di hadirat-Mu lah kami temukan kekuatan kami. Dan kami siap bernyanyi, bersorak bagi nama Tuhan kami yang hidup, yang siap memuji menyembah Tuhan. Bersama-sama katakan, kasih tepuk tangan dong yang terbaik bagi Tuhan kita. Yeay. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yuk sama-sama pujikan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup.
Mari menari bersama-sama. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Yuk sama-sama katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, oh, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban. Katakan kanan kirimu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyi, yuk lambaikan tangan kita sama-sama. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kami bersukacita pagi hari ini, Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Haleluya. Sekarang nyanyikan, yuk bertepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan Yesus. Kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Jemaat Tuhan saja katakan, sekarang nyanyikan oh, oh, lu kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya melawat umat-Nya pagi hari ini. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Angkat tangan kita, katakan, nyanyi bagi Dia. Yuk kasih tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Engkau dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Nyata kemurahan bagi setiap kami. Dan kami akan terus memuji menyembah Engkau seumur hidup kami. Kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami nyatakan kerinduan kami pagi hari di hadapan Engkau. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Yang ada padaku Tuhan, semua dari-Mu.
persembahkan juga darimu. Biar jadi tak tertahan rasa syukurku, meluapkan pujian bagi Rajaku. Kerinduan kami pagi hari ini Tuhan Yesus, kerinduanku senangkan-Mu ya Tuhanku, yang ku nyanyikan, yang ku lakukan. Adakah ku senangkan-Mu? Kau membentukku untuk hidup jadi penyembah-Mu. Kau izinkan ku mengenal-Mu dan panggil-Mu Bapa. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik yang ada pada setiap kami, yang ada padaku Tuhan. Semua dari-Mu, amin, amin, yang dapat ku persembahkan juga dari-Mu. Biar jadi tak tertahan, biar jadi tak tertahan rasa syukurku, meluapkan pujian, meluapkan pujian untuk Raja. Yuk katakan sama-sama, angkat tangan kita, katakan kerinduanku. Oh, kerinduanku senangkan-Mu ya Tuhanku, yang ku nyanyikan, yang ku lakukan. Adakah ku senangkan-Mu? Kau membentukku untuk hidup jadi penyembah-Mu. Kau izinkan ku mengenal-Mu dan panggil-Mu Bapa. Kerinduanku, rinduanku senangkan-Mu ya Tuhanku, yang ku nyanyikan. Yang kami lakukan saat ini, Kau selidiki hati kami Tuhan. Adakah ku senangkan-Mu? Kau membantuku untuk hidup jadi penyembah-Mu. Kau izinkan ku mengenal-Mu dan panggil-Mu Bapa. Bahwa setiap kami mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi Tuhan, lebih intim lagi ya Tuhan, mengenal Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus.
Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Bolehkah sama-sama angkat kedua tangan kita, jemaat Tuhan, katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih lagi kayak mengasihi Kau Tuhan. Segala lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi kami cinta Yesus, ku mengasihi-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Lebih lagi, katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi Kau Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Berapa di antara kita yang berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, mencintai pribadinya lebih dari apapun, dan kita mau mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih intim lagi sama Tuhan? Bolehkah sama-sama saudaraku angkat kedua tanganmu tinggi, katakan di hadapan Tuhan pagi ini, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segala, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mencintai Engkau ya Tuhan. Shikaya la 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 basenamo, shikira la 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 base. Segenap hati kami Tuhan
menyembahmu Tuhan. Shakala bala bala ya la 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 basi kala bala 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 sembah Dia. Ya la 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 bashaka ya la 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 basami. Lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi, mau mengasihi Engkau Tuhan. Cintai Engkau. Shakaya la bala 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 bala. Mari bebaskan roh saudara untuk menyembah Dia. Mari ekspresikan kasih kita lewat kata-kata pujian, lewat kata-kata mazmur. Sembah Dia. Shakata kaya la bala la 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 basenamu. Sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, memuji-Mu ya Tuhan. Shakata ya la bala 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 bala. Shakaya la 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 basenamu. Shararade. Shakala bala 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 ya de. Kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau, Yesus. Kami mencintai Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan, segenap akal budi kami mengatakan kami mengasihi Engkau Tuhan. Shikalabaya la 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 radenamo. Setiap kita yang sudah dikarunia berbahasa, yuk setengah menit ke depan, yuk sama-sama kita berkata-kata di dalam roh. Yuk pagi hari dibangkitkan kasih kita sama Tuhan. Pagi hari bangkitkan cinta kita akan Tuhan. Kasih yang semula dan bahkan sampai akhirnya Tuhan menemukan setiap kita pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yang mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Sembah Dia. Shatakaya la bala 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 bala. Shakatakaya la 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 la. Bangkitkan kasih-Mu pada Tuhan pagi hari ini. Nyatakan cinta-Mu bagi Tuhan pagi hari ini. Shakatakala bala 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 bala. Shakatakala la 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 la. Shakara bala 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 bala. Shakara ya ra 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 ra. Shakara bala 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 bala. Shakara bala 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 ya ra la 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 la. Shikira bala 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 ya la 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 la. Shakara bala 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 la 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 la. Shakana makaya la bala 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 bala. Shikina makaya la 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 rabashata kala bala 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 bala. Shakana makaya la bala 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 bala. Yes, God Jesus. Shakara bala 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 bala. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dimuliakan
Yesus Tuhan, Kau Raja. Yuk bangkit berdiri jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi, muliakan nama Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Raja di atas segala raja. Kau Raja kami Tuhan, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Bolehkah kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita? Dimuliakan, ditinggikan. Melihat setiap tangan-tangan yang terbuka pagi hari ini Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Panggil nama yang berkuasa itu, Yesus Kristus namanya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, yang disayang, yang selalu ada di hati dan di rencananya. Satu kehormatan besar walaupun kita berjumpa tatap layar hari ini, tapi saya percaya Tuhan kita yang di atas ruang dan waktu, Dia sanggup hadir menjamah, memberkati, mengurapi, bahkan menyembuhkan kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yang mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, yaitu ditebang, tapi tetap berbuah. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, hari anugerah, hari kasih karunia, hari kemenangan. Karena kami tahu semua kemenangan kami dijadikan oleh firman, pengurapan-Mu yang tidak terbatas, mengurapi kami, mempertajam kami, bahkan membuat kami semakin mengerti rencana besar di dalam firman-Mu. Kami siap belajar, kami siap diberkati, sama-sama yang siap. Jemaat Tuhan katakan amin. Yesaya 11 ayat yang ke-1 adalah sebuah nubuatan, profesi daripada Yesaya mengenai Tuhan kita, Raja Damai yang akan datang. Kita akan melihat hanya satu ayat saja. Yesaya 11 ayat yang ke-1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dari satu ayat ini kembali, tema kita hari ini yaitu adalah dipenggal, ditebang, tapi tetap berbuah, tetap produktif. Bukankah itu adalah Tuhan kita? Saudaraku, satu ayat ini sangat kaya dengan nilai-nilai figuratif.
Tentunya secara literal agak sulit dimengerti. Karena Yesaya menggambarkan Tuhan kita bukan sebagai pohon yang rindang, bukan sebagai pohon yang lebat, bukan sebagai pohon yang kokoh, berdiri, gagah, perkasa. Tapi ternyata Yesaya menubuatkan, dan ayat ini kaya dengan figuratif. Ternyata Tuhan kita digambarkan sebagai Tuhan yang ditebang. Kenapa? Karena ayatnya berkata suatu tunas. Tunas dalam bahasa Ibrani menggunakan kata netzer. Netzer adalah kata dasar dari kota Nazaret, yang mana dari tempat yang tersembunyi akan muncul tunas, yaitu Kristus Yesus. Kata neser pertama kali muncul. Nah, tunas itu akan keluar dari mana? Ternyata dari sebuah tunggul. Tunggul adalah pohon yang ditebang, pohon yang ditebas. Saya persiapkan slide untuk Anda agar Anda mendapatkan sesuatu yang sangat visual, bahwa inilah Tuhan kita yang ketika ditebang menjadi sebuah tunggul, dan tunggulnya pun dari Isai, bukan dari Daud. Walaupun ya benar Tuhan kita adalah anak Daud, tetapi dari Isai yang papa, dari Isai yang miskin, dari Isai yang tidak berdaya, dari Isai yang bukan siapa-siapa, dari Isai yang bukan apa-apa. Dan dari perenungan ini justru dari sini sangat kaya nilai untuk Anda dan saya. Kenapa? Bukan dari tunggul Daud, yang mana Daud penuh dengan kejayaan, penuh dengan kepopuleran. Daud hari ini diakui oleh 4 agama besar dunia. Islam mengakui siapa Daud, Katolik tentunya, Kristen tentunya, apalagi Yahudi. Daud adalah seseorang yang sangat masyhur, seseorang yang sangat populer, terkenal. Tetapi justru tunggul ini ditebang dari kemiskinan, ditebang dari ketidakberdayaan, ditebang daripada kepapaan, bahkan ketertinggalan Isai. Tetapi ada sesuatu yang ajaib dari perenungan saya, dari gambaran Yesaya 11 ini. Justru dari situ keluar taruk, dan taruk itu bertunas dan pangkalnya berbuah. Semua kita mengerti bahwa kita hidup di antara lalang dan gandum. Bahkan sepertinya lalang di hari terakhir sepertinya muncul bukan sekedar ular tua, tapi naga yang besar, yang mencoba untuk menebang Anda dan saya sebagai gereja. Karena Kristus Yesus ada di dalam hidup kita. Saya sering kali berkata, Tuhan kita bukan ada di sana, Tuhan kita ada di sini. Dan tebangan itu juga terjadi atas orang percaya. Dan kita melihat apa yang terjadi dengan 2,5 tahun ini, saya tidak akan uraikan karena semua kita mengalaminya. Tebangan itu terjadi, tapi semua kita mengerti tetap berbuah. Saudaraku, justru ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang menguatkan kehidupan Anda dan saya sebagai gereja Tuhan. Walaupun ular itu sepertinya akan memagut Paulus, sepertinya akan menang, tetapi ular itu dimatikan. Gereja tidak akan pernah bisa dikalahkan dan terkalahkan. Kenapa? Karena dalam gereja ada kasih karunia. Nah, kita akan lihat bagian ayat yang kedua, di mana ini adalah gambaran Anda dan saya secara figuratif. Itu adalah gereja di mana Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus berada di sana. Walaupun dia ditebang oleh Romawi, ditebang oleh kuasa-kuasa yang sementara menang. Tapi di hari ketiga dia mati dan bangkit untuk Anda dan saya. Bahkan lebih daripada segalanya, dia turunkan Roh Kudusnya. Di era yang terakhir ini, era Pentakosta yang ketiga, jauh lebih dahsyat dibandingkan istilah Pentakosta pertama, kedua, tetapi istilah Pentakosta ketiga, di mana Roh Kudus yang baru dicurahkan lebih dahsyat. Walaupun ditebang, tetap
berbuah. Tolong katakan amin. Dan semua Anda yang mengikuti ibadah ini live streaming atau premier atau sesudah jam tayang, saudaraku ketik di chat, ketik di komen, walaupun ditebang, aku tetap berbuah. Saya akan tutup di Matius pasal yang ke-12. Dan Matius pasal yang ke-12 sangat panjang. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-50. Saudaraku membahas nubuatan daripada Yesaya bahwa Yesus dibungkam. Saudaraku, ada dua kata sebetulnya yang mana sebelum pandemi ini cukup sakti membungkam gereja. Mencoba menebang penginjilan di dalam gereja. Mencoba untuk memutilasi, mengkerdilkan kuasa gereja. Yaitu dua kata ini adalah penistaan dan kristenisasi. Gereja menjadi ragu-ragu untuk melangkah. Gereja menjadi ragu-ragu untuk bergerak. Gereja menjadi ragu-ragu untuk beroperasi. Kenapa? Karena khawatir dengan dua kata, yaitu adalah penistaan dan kristenisasi. Sebagian orang menjadi mundur, tapi sebagian orang menjadi bersyukur. Puji Tuhan, karena dua kata ini saya tidak perlu menjadi saksi. Tidak perlu memberitakan Injil. Tetapi saya memberanikan diri berkata ada sesuatu yang luar biasa ketika Yesus dibungkam. Ketika dalam keadaan lapar memetik gandum, Farisi mencoba membungkam. Ketika didapati ada seseorang ketika di bait suci ada yang lumpuh, Farisi mencoba membungkam. Bukankah tidak diperkenankan sesuatu dikerjakan di tengah hari Sabat? Bahkan saudaraku di perikop Matius pasal yang ke-12 di antara ayat yang ke-1 hingga dengan ayat ke-50 juga diurai bahwa ketika itu ada seseorang yang kerasukan setan dengan cara yang ajaib. Tuhan Yesus memerdekakan orang itu. Tapi Farisi mencoba membungkam dengan kata bahwa dia melepaskan dari kuasa Beelzebul. Tapi saya tetap melihat walaupun dibungkam, kuasanya tetap bekerja. Pohon yang ditebang itu tetap bertunas. Ditebang tetap berbuah. Perhatikan. Ternyata apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus hari itu, penulis yaitu adalah Matius mencatat ternyata Yesaya pernah menubuatkan. Di Yesaya 42 dan di copy paste, dikutip di ayat yang ke-17. Yuk sama-sama kita baca. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruhkan rohku ke atasnya. Dan ia akan memaklumkan hukum. Hukum apa? Kasih karunia. Hukum apa? Hukum anugerah kepada bangsa-bangsa. Walaupun setan atau kuasa konspirasi kegelapan mencoba untuk menebang kuasa penginjilan di dalam gereja. Kuasa keselamatan melalui gereja Tuhan untuk memberitakan, memaklumkan Yesus dalam kehidupan gereja. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa hukum kasih karunia itu justru akan bergerak lebih cepat dibandingkan yang dipikirkan setan. Terbukti dengan COVID-19 ini. Ya benar, semua orang mengalami kesusahan, semua strata mengalami kesulitan. Tetapi bukankah oleh karena COVID, Injil Kerajaan Allah diberitakan? Maaf, tanda akhir zaman bukan sampar, tanda akhir zaman bukan perang, tanda akhir zaman bukan gempa di mana-mana. Tanda akhir zaman yaitu adalah dan Injil Kerajaan Allah diberitakan. Bukankah oleh karena COVID, saudaraku, semua gereja bergerak dalam pelayanan online sejauh internet itu ada. Maka apa yang terjadi? Injil diberitakan. Dan kasih karunia itu bekerja luar biasa. Gereja kami juga mengalami hal yang ajaib. Ketika dibungkam malah produktif. Ketika ditebang malah berbuah. Yang mana pelayanan online daripada gereja yang sederhana di Sawangan, saudaraku, hari ini sudah menyentuh puluhan juta orang.
Karena bukan hanya di platform digital konvensional seperti YouTube, seperti Spotify, seperti Facebook, tapi aplikasi-aplikasi seperti RCTI Plus, bahkan salah satu perusahaan media terbesar di Asia Tenggara, 6 channelnya, 6 televisinya menayangkan konten gereja kami. Dan satu grup lain ada 2 stasiun televisi Kristen. Saudaraku, itu menayangkan konten-konten gereja kami. Tidak terbayangkan sebelumnya yang hanya dibatasi oleh 4 dinding gereja, 7 kali kebaktian. COVID mencoba menebang tapi tetap berbuah. Dibungkam, malah memaklumkan hukum itu, hukum anugerah, hukum kasih karunia kepada bangsa-bangsa. Beberapa hari yang lalu saya baru mendapatkan kabar stasiun besar Kristen Korea itu menghubungi kami untuk meminta konten-konten dari gereja di Sawangan ini untuk disiarkan ke seluruh dunia. Saudaraku, gereja tidak bisa dibungkam. Ketika kita melihat dari kacamata Allah, walaupun sepertinya ular tua ini sedang memagut gereja, tapi kasih karunia tidak akan pernah bisa dikalahkan dan terkalahkan. Perhatikan ayat yang ke-19, ayat yang ke-19 jelas berkata, ia tidak akan berbantah ketika dibungkam. Ini saya suka. Ia tidak akan berteriak ketika ditebang. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Justru dalam keheningannya demonstrasi kuasa Allah dinyatakan. Justru dalam keheningan demonstrasi kuasa Tuhan didemonstrasikan. Kita tidak melihat, tidak mendengar suaranya. Tapi sesungguhnya kasih karunia bekerja atas gerejanya, beroperasi atas gereja. Walaupun kita dikerdilkan, dimutilasi, dipermalukan sekalipun. Tetapi hukum itu tidak akan pernah bisa kalah dan terkalahkan. Saudaraku, salah satu efek daripada pelayanan online yaitu adalah di mana begitu banyak orang meminta untuk dibaptis Islam dari berbagai macam kota. Akhirnya saya mengambil keputusan di sebuah kolam renang umum jam 2 siang. Kenapa jam 2 siang? Karena untuk menghindari kegaduhan. Tapi April tahun 2022 saya mendengar kabar ada beberapa belas jiwa yang mana setiap bulannya dari bulan Juni tahun 2020 kami lakukan, yaitu adalah pelayanan baptisan setiap bulan. Dan ketika April 2022 ketika saya dapati ada beberapa belas nama, ternyata ada satu nama jelas-jelas namanya persis nama depan saya, yang saya tahu persis dia terlahir bukan dari orang percaya, dia terlahir bukan dari orang Kristen seperti saya adanya. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Saya ketika mendoakannya dengan bergairah dan besoknya pelayanan baptisan dengan bersemangat, saya tanya kepada bapak ini, kok bisa jadi Kristen? Dengar kesaksian? Tidak. Dapat mimpi? Tidak. Apakah bapak didatangi penginjil? Tidak. Bapak mendengar lagu rohani? Juga tidak. Yang luar biasa adalah dia menyaksikan bahwa ketika bulan Oktober 2021 dia berenang bersama dengan kedua anaknya. Dan ketika kami melakukan ibadah pelayanan baptisan, bapak ini dijamah Tuhan ketika sedang berenang. Jadi Oktober 2021 dia bersama dengan keluarga jam 2 siang. Kunaon jam 2 siang duka teuing kunaon. Pokoknya saudaraku ngojay jam 2 siang, berenang jam 2 siang. Ketika berenang jam 2 siang memang acara baptisan, kami jam 2 siang. Di sebelah sisi yang lain ada beberapa orang yang dibaptiskan. Dia cari tahu itu acara apa, cari tahu itu ibadah apa. Dia cari tahu itu kegiatan agama apa. Dan ketika dia semakin cari tahu, dia dijamah oleh Roh Kudus. Dia memaklumkan hukum bagi bangsa-bangsa. Ketika dibungkam tetap tidak berbantah, tapi tetap bekerja. Itulah gereja Tuhan. Itulah Anda dan saya. Ketika walaupun Anda berkata saya sudah tidak lagi berguna, saya tidak bisa lakukan apapun. Tapi sesungguhnya ketika Anda bersepakat dengan Roh Kudus bergerak,
Saudaraku, Anda adalah penuai-penuai, the messengers of third Pentecost. Saudaraku, itulah Allah bekerja di hari terakhir. Dan saya mengucap syukur Bapak ini bulan Mei 2022 membawa istri dan keluarganya untuk dibaptis Islam. Saudaraku, ajaib. Banyak kali orang menjadi Kristen karena mendengar kesaksian. Banyak kali saudaraku, orang menjadi Kristen oleh karena mendengar kesaksian, mendengar lagu rohani, didatangi penginjil. Tidak ada rasanya orang percaya kepada Yesus karena berenang. Dan ketika berenang melihat ada sebuah ibadah yang tidak berhubungan dengan dia, tapi Roh Kudus tetap bekerja. Walaupun ditebang, tetap berbuah. Puji Tuhan, oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan, gereja kita dipercayakan untuk membangun sebuah rumah Tuhan dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu GBI Suropati Cabang Swiss Belin. Saat ini, progres pembangunan rumah Tuhan sedang terus berlanjut dan kami memerlukan dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara. Oleh karena itu, sesuai firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 8 mengatakan, "Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ," firman Tuhan. Maka sebagai gereja, kami memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menabur bagi pembangunan rumah Tuhan GBI Suropati Cabang Swiss Belin. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur tidak dalam bentuk tunai, dapat menabur melalui kode QRIS pembangunan atau ditransfer ke nomor rekening BCA 44077770033. Kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pembangunan di tempat ini. Terima kasih atas doa, perhatian, dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya akhiri dengan satu ayat yang indah, satu ayat yang luar biasa. Ayatnya dengan jelas berkata bahwa buluh, Anda tahu buluh itu apa? Yaitu lalang yang tidak berguna, yang tidak bernilai, karena tidak ada yang jualan buluh. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau menggunakan buluh. Karena sesuatu yang tidak berguna, yang cuma terombang-ambing oleh karena angin. Bahkan oleh karena angin apa yang terjadi? Terkulai. Tapi ayatnya berkata, tidak akan diputuskannya. Bahkan sumbu yang pudar nyalanya, tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Sepertinya iblis akan berkemenangan, tidak akan pernah bisa berkemenangan. Hukum itu pasti menang, kasih karunia itu pasti menang. Kasih karunia tidak bisa dikalahkan dan terkalahkan hukum itu. Yang satu kali kelak kita akan berkata, kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang, sebelumnya belum tahu. Ketika belum tahu sepertinya kita tidak berdaya. Ketika belum tahu sepertinya kita kalah. Sebelum kita tahu sepertinya kita kecewa. Sebelum kita tahu sepertinya kita lemah. Sebelum kita tahu sepertinya kita terkulai. Sebelum kita tahu sepertinya akan pudar. Tetapi karena hukum kasih karunia tidak bisa dikalahkan dan terkalahkan, pasti menang. Saya akan akhiri dengan kesaksian yang diizinkan oleh Elsa, istri saya. Elsa waktu kecil mengalami pertengkaran, ayah dan ibunya bertubi-tubi. Yang ketika saya bertanya, apa yang kamu ingat dengan papa mama? Yang aku tahu cuman mereka ribut setiap hari. Akhirnya bercerai. Dan ketika mereka bercerai, mama menjadi single mothers. Dan papa akhirnya menikahi wanita lain dan tinggal di sekitar Bekasi. Dan apa yang terjadi? Elsa menjadi pribadi broken home. Elsa menjadi pribadi anak perempuan yang berharap
belayan ayahnya, berharap dekapan ayahnya, dan dia tidak dapatkan. Dan di masa mudanya, kadang mendapati di waktu kecil ayah bercerai. Apa yang terjadi? Akhirnya Elsa berhasil dihamili. Dan ketika kehamilan itu 8 bulan, Elsa meminta pertanggungjawaban kepada laki-laki itu. Dan laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. Kenapa? Karena Elsa juga gak mau ganti agama. Tapi akhirnya kedua keluarga mengambil keputusan anak ini harus ada nama ayahnya. Anak ini harus punya status hukumnya. Yang akhirnya dengan terpaksa Elsa menjadi agama seberang. Menikah dengan cara agama seberang. Tetapi setelah Belle lahir, di usia sebulan Elsa tetap bawa Belle ke gereja. Dan akhirnya keluarga besar ini menjadi murka dan memberikan surat pembatalan pernikahan. Saudaraku, Elsa dengan mudahnya berkata, silahkan. Belle pun waktu kecilnya tidak mendapatkan dekapan ayah, kasih sayang daripada ayah selayaknya seorang bayi. Dan apa yang terjadi? Elsa menjadi pribadi yang tangguh tetapi keras adanya. Mama menjadi seseorang yang juga sangat keras dalam pendirian. Dan itulah yang terjadi dalam keadaan mereka di masa lalu. Mungkin banyak orang berkata, sudah tidak ada masa depan. Mungkin ada banyak orang berkata, ini sudah sulit dipulihkan. Sudah bercerai, luka kiri dan kanan, luka utara, selatan, barat, dan timur. Tidak mungkin mengalami pemulihan. Tetapi oleh karena anugerahnya, apa yang terjadi? Puji Tuhan, saya berjumpa dengan Elsa. Bukan Elsa yang mengikuti agama saya yang sebelumnya Islam, tetapi saya yang mengambil keputusan menjadi percaya. Tapi perkawinan kami pun tidak seindah sinetron-sinetron atau film-film di Netflix. Saudaraku, penuh dengan kekerasan, penuh dengan kekerasan dalam rumah tangga. Elsa pernah dirawat, di dokter, dengan telinga berdarah, dengan bibir berdarah. Saya narkoba, pulang sakau, kalau nggak dapat dipukul Elsa, pukul Belle. Dan apa yang terjadi? Sampai pada sebuah titik saya hampir bunuh Elsa dalam sebuah keadaan. Karena ketika saya sakau, barang-barang narkoba itu dibuang. Dan justru ternyata ketika Belle ketika itu muncul berkata, stop papa, mama sudah terlalu menderita. Dan tiba-tiba ada jamahan Tuhan yang luar biasa. Saya yang terus didoakan oleh Elsa bukan setahun 2 tahun. Akhirnya bersama dengan Elsa pelan-pelan, tertatih-tatih, terseok-seok melayani Tuhan. Dan dengan cara yang ajaib, walaupun ditebang tetap berbuah. Seperti buluh yang terkulai, tidak diputuskannya. Seperti sumbu yang pudar, tidak pernah dipadamkannya. Karena Yesus pasti menang. Itulah Anda dan saya. Di satu hari, Mama datang dan berkata, Mama mengambil keputusan untuk tinggal bersama dengan Elsa. Di rumah kecil kami, saudaraku, untel-untelan, sesedekan. Tak gitu. Saudaraku, apa yang terjadi? Kami cuma 2 kamar. Saya dan Elsa. Kamar yang satu Belle, Keisha. Ada anak rohani yang dititipkan 2 minggu. Yang ternyata bukan 2 minggu, tapi menjadi 5 tahun. Tinggal bersama dengan Mama. Tapi di sekitar beberapa bulan kemudian ternyata Papa muncul di depan pagar dan berkata bahwa Papa sudah diusir dari rumah yang di Bekasi, nggak tahu tinggal kemana. Bolehkah tinggal bersama dengan Elsa? Saudaraku, di usia yang sudah uzur, akhirnya
Setelah saya diberkati di sebuah rumah dengan 3 kamar, kamar yang lain digunakan oleh Bella, Keisha, dan Lia, anak rohani kami. Tetapi ada 1 kamar yang lain. Saya berkata, biar papa dan mama, tentunya beda kasur, beda tempat tidur, tinggal di 1 kamar di usia tua mereka. Saling bersahabat, saling menolong. Dan ternyata Roh Kudus pulihkan. Papa menerima Yesus dibaptis dan akhirnya melayani sebagai pendoa syafaat di gereja ini. Mama yang juga sangat rohani di masa tuanya melayani di gereja ini sebagai pendoa syafaat. Dalam sebuah obrolan ringan saya berkata, menggoda mereka bahwa aku ngomong bukan sebagai anak dan mantu tapi sebagai pendeta. Maukah papa dan mama dikawinkan lagi? Mereka dengan tertawa lepas dan berkata, aku gak mau. Biar kami pulih seperti kakak dan adik seperti hari ini. Aku pulih seperti saudara, seperti teman dan seperti sahabat. Papa meninggal terlebih dahulu, meninggal karena kanker tulang. Mama sekian tahun kemudian meninggal oleh karena kanker darah. Tiba-tiba Andre, kakak daripada Elsa, dan juga Elsa datang kepada saya, Risa, setuju enggak kalau papa dan mama dimasukkan di liang lahat yang sama dengan papa? Dan saya langsung berkata, oke, karena toh mereka enggak tahu. Pastinya mereka nggak tahu, nggak akan siku-sikuan lagi. Dan saudaraku, pemulihan terjadi. Dan saya bertanya kepada Elsa, kamu melihat pemulihan keluarga ayah dan ibu kamu luar biasa. Itu kamu berdoa berapa lama? 20 tahun. 20 tahun. Pemulihan terjadi. Bahkan doakan kami agar sampai Tuhan maut memisahkan, kami tetap berbuah, tetap melayani, tetap memenangkan jiwa. Sebagaimana doa Anda untuk saya berdoa untuk Anda sekarang. Di dalam nama Yesus, kami tahu anak-anakmu akan bergerak dari kemuliaan demi kemuliaan. Walaupun situasi, kondisi, keadaan sepertinya membungkam, kami tidak berbantah. Menebang, kami tidak akan berteriak. Bahkan walaupun kami tidak bersuara, kasih karunia yang bergerak, anugerah yang bekerja, dan hukum itu pasti menang. Semua jemaat Tuhan pasti mengalami kemenangan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sebelum selesai, sekarang chat, tulis, ketik, saya dalam anugerahnya pasti menang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan melalui, dan kami percaya firman Tuhan boleh memberkati kami semuanya. Jikalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan pengumuman dan kemudian kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami memberikan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya GBI Suropati. Selamat bergabung dengan keluarga besar GBI Suropati Malang. Berikut GBI Suropati News dalam sepekan. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 5 sore bertempat di Main Armet 2, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal, Malang. Bagi jemaat Tuhan yang menghadiri ibadah secara onsite, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Youth Next Gen Onsite Service diperuntukkan bagi anak muda dari usia 15 hingga 25 tahun. Kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti onsite service setiap hari Sabtu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lewatkan JC Next Gen Onsite Service yang diadakan setiap hari Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mari untuk kamu anak-anak remaja, kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama.
Ibadah Sekolah Minggu Suropati Kids juga diadakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat di ruang gereja anak. Untuk itu, kami menghimbau saudara-saudari sekalian agar mengajak putra-putrinya untuk dapat beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu tersebut. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa malam online yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami kembali mengajak saudara-saudari sekalian untuk bergabung bersama dalam KUL GBI Suropati. KUL atau Community of Love ini bertujuan untuk kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Untuk pendaftaran, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Sehubungan dengan proses pembangunan Rumah Tuhan GBI Suropati Cabang Swiss Berlin, maka untuk sementara waktu, seluruh kegiatan doa onsite meliputi doa fajar, rumah doa, menara doa, dan ibadah doa puasa akan digabungkan secara online dengan ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 6 petang waktu Indonesia bagian Barat melalui kanal YouTube GBI Suropati Malang. Untuk perkembangan dan pemberitahuan lebih lanjut, akan kami umumkan di news Ibadah Raya Minggu serta sosial media GBI Suropati. GBI Suropati menyediakan layanan prayer center, permohonan doa, dan kesaksian melalui WhatsApp Center 0812 1262 1700. Puji Tuhan! Oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan, gereja kita dipercayakan untuk membangun sebuah rumah Tuhan dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu GBI Suropati Cabang Swiss Berlin. Saat ini, progres pembangunan rumah Tuhan sedang terus berlanjut dan kami memerlukan dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara. Oleh karena itu, sesuai firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 8 mengatakan, "Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ," firman Tuhan. Maka sebagai gereja kami memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menabur bagi pembangunan rumah Tuhan GBI Suropati Cabang Swiss Berlin. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur tidak dalam bentuk tunai, dapat menabur melalui kode QRIS pembangunan atau ditransfer ke nomor rekening BCA 44077770033. Kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pembangunan di tempat ini. Terima kasih atas doa, perhatian, dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lainnya, atau ditransfer ke rekening BCA 440-503-7000 atas nama GBI Suropati. Demikian GBI Suropati News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikuti akun Instagram kami di @GBI-Suropati atau menghubungi call center kami di 0813 8226 8000. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Katakan, Bapa Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mari saudara jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kita katakan, Bapa Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri,
keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah, kami mau jadi berkat. Dirimu, siapkanlah dirimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, siapkan hati saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Sekarang terima berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di anak permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu.